Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan membawakan materi korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Citra Kusuma Dewi dengan NIM 210242628 dari offering PAI B2. Langsung saja ke materi yang pertama, asal bahasa korupsi. Korupsi tidak ada dalam bahasa Arab atau Al-Quran. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corrumper, corruptio, corruptus. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption yang berarti jahat, rusak, atau curang. Dalam bahasa Indonesia, korupsi merupakan serapan dari bahasa Belanda corruptie, yang berarti curang dan jahat. Secara istilah, korupsi mempunyai arti bermacam-macam. Dalam KBBI, korupsi merupakan perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, curang seseorang dalam hal keuangan di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itu, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum, tetapi dipakai secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi dalam pandangan Islam. Yang pertama ada gulul atau penggelapan. Pada mulanya, gulul merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Kata gulul, menurut Al-Rumani, berasal dari kata galal yang artinya masuknya air ke dalam sela-sela pohon. Khianat disebut gulul karena memasukkan harta yang bukan miliknya secara tersembunyi dan samar dari jalan yang tidak halal. Larangan ini tertera dalam Quran Surat Ali Al-Imran ayat 161. Yang kedua ada riswah atau suap. Istilah ini berasal dari kata rasya yarsyu riswah, yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang menyuap disebut al-rashi, sedangkan orang yang menerima suap disebut al-murtashi. Umar bin Khattab mendefinisikan riswah sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan agar ia memberikan kepada si pemberi yang bukan haknya. Selanjutnya ada hadiah atau gratifikasi. Hadiah atau hadiah pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan tanpa mengharapkan sesuatu apapun selain ridho Allah. Haram hukumnya jika memberikan hadiah untuk mendapatkan keuntungan. Hadiah seperti ini disebut juga dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk memuluskan proyek dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada sarikah atau pencurian. Sarikoh berasal dari bahasa Arab saraka yasriku, yang berarti mencuri. Pencurian merupakan bentuk dari tindakan korupsi karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri atau ngemplang uang negara, perusahaan, organisasi, dan sebagainya tanpa alasan yang sah. Selanjutnya yang terakhir ada khianah atau khianat atau kecurangan. Khianah adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan ini digunakan untuk orang yang mengambil hak-hak orang lain. Dapat dalam bentuk membatalkan perjanjian sepihak. Khianat ditujukan kepada orang-orang yang tidak menepati amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan. Intinya khianat itu perbuatan tidak menepati amanah.
Materi selanjutnya, hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam, namun semua kejahatan yang berkaitan dengan korupsi merupakan dosa besar karena dampaknya bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara atau orang lain. Hukuman bagi koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Mencuri atau menggelapkan dana yang sudah mencapai satu nisab pencurian atau senilai dengan 94 gram emas, maka hukuman berlaku adalah hukum potong tangan. Atau hukuman lainnya yang dari paling ringan seperti dipenjara lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela. Materi selanjutnya ada motif internal. Yang pertama, ada sikap terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, akar kesalahan korupsi ada di hub al-dunya atau berlebihan dalam mencintai dunia. Dunia yang seharusnya menjadi perantara berubah menjadi tujuan akhir dengan cara pandang seperti itu. Manusia akan berlomba-lomba mengumpulkan harta tanpa melihat halal dan haram. Yang kedua, ada sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah. Kedua sikap ini mengantarnya kepada sikap yang tidak pernah puas dan merasa cukup meskipun harta yang dimilikinya sudah melimpah ruah. Yang ketiga, ada sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif merupakan sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi dan membelanjakan harta tanpa peduli nasib orang lain. Sedangkan hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan menjadi tujuan utama hidup. Dengan sikap ini, orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Yang keempat, ada pemahaman yang dangkal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan acara agama tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Yang kelima, hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah aset berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kejujuran mampu menjadi benteng bagi seorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan munkar seperti perbuatan korupsi ini. Selanjutnya ada motif eksternal. Motif eksternal itu mempengaruhi seorang untuk motif di luar diri yang dapat mempengaruhi seorang untuk melakukan korupsi. Yang pertama adanya kesempatan sistem yang rapuh. Kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi, seperti tidak ada pengawasan atau justru atasan yang mengharuskan tindakan korupsi, contohnya sebagai uang pelicin agar anggaran disetujui dan lain-lain. Yang kedua ada faktor budaya. Seseorang akan dianggap bodoh bila memiliki jabatan yang tinggi tetapi tidak punya penghasilan lain selain penghasilan resminya. Akibatnya secara terpaksa, ia melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Fakta menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, wakil rakyat, dan sebagainya yang melakukan tindakan korupsi berjamaah. Nampaknya korupsi telah menjadi perbuatan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan, dan akhirnya terjadilah pembiasaan yang salah. Keempat, penegakan hukum yang lemah. Penegak hukum yang lemah ditambah dengan aparat penegak hukumnya melakukan korupsi juga, maka pelaku korupsi tidak jera dengan perbuatannya bahkan semakin parah. Selanjutnya, bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama ada terhadap individu, terhadap kehidupan generasi muda, terhadap kehidupan bermasyarakat, terhadap sistem politik, terhadap sistem birokrasi administrasi, terhadap sistem perekonomian. Korupsi seumpama dengan kanker dalam darah
sehingga pemilik badan harus selalu mencuci darah terus-menerus jika ingin tetap hidup. Yang terakhir, ada upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Nah, pertama, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran strategis untuk membentuk kepribadian mahasiswa. Namun, permasalahannya hingga saat ini, fenomena di kalangan sebagian mahasiswa adalah budaya tidak jujur. Misalnya mencontek, plagiasi, titip absen, dan pembentukan perilaku jujur setidaknya bisa dilakukan melalui proses pembiasaan. Proses pembiasaan membiasakan berperilaku jujur dan membiasakan diri untuk menjalani proses dengan baik agar memperoleh hasil yang maksimal. Lalu proses keteladanan. Sikap jujur lebih efektif jika para pengajar memberikan teladan dengan berperilaku jujur. Sebagai contoh, jika dosen berhalangan hadir, sebaiknya memberitahukan informasi dan alasannya kepada mahasiswa. Yang kedua, memegang teguh amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Menurut Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.